ASN, salam sehat untuk kalian semuanya. Perkenalkan, saya Beni Matriksa, Widesuara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas tentang tata cara penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kita kenal dengan nama LAKIP. Rekan ASN, dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 hingga tahun 2022, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah indikator kinerja daerah yang menjadi indikator kinerja utama pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, menjadi indikator yang ke-23 dari 38 indikator RPJMD. Dan ini merupakan kegiatan strategis daerah yang disebut dengan panca upaya utama. Rekan-rekan ASN, tahukah Anda berapa target AKIP Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur pada tahun 2021? Baik, targetnya adalah mendapatkan predikat AA, yaitu rentang nilai angka di atas 90 hingga 100. Oleh sebab itu, untuk mencapai target tersebut, kita semua harus terlibat bersama-sama untuk mencapainya. Bagaimana caranya? Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi rekan ASN, terdapat target kinerja yang harus dicapai, yaitu dinamakan perjanjian kinerja, baik pada level eselon 4, eselon 3, eselon 2, hingga eselon 1. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan AKIP yang selanjutnya kita sebut LAKIP. Dalam menyusun LAKIP, kita patut mengetahui petunjuk teknis dalam menyusun LAKIP tersebut. Adapun petunjuk teknis tersebut ditetapkan melalui peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk lebih memahami tata cara penyusunan LAKIP ini, maka kita perlu mengetahui pengertian tentang pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja, yang pertama adalah pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian, apa tujuan pelaporan kinerja? Yang pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat. Yang kedua adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Rekan ASN, di dalam Permenpan RB nomor 53 2014 telah diatur format LAKIP, di mana jumlahnya adalah 4 bab yang terdiri dari bab pertama pendahuluan, bab kedua adalah perencanaan kinerja, bab ketiga adalah akuntabilitas kinerja, bab keempat adalah penutup. Selanjutnya kita bahas satu persatu apa saja yang harus disajikan dalam setiap bab. Kita mulai dari bab pertama. Pada bab pertama ini adalah bab pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, baik itu perangkat daerah maupun unit kerja perangkat daerah, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi tersebut. Nah, dalam bab ini disajikan berupa tugas, fungsi, struktur organisasi, kemudian kebijakan, dan strategi serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari sebuah organisasi. Pada bab kedua tentang perencanaan kinerja,
Pada bab ini diuraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Nah, penjelasan apa yang disajikan berupa penjabaran visi dan misi terkait dari tusi organisasi, kemudian rencana strategis organisasi tersebut, berikut dengan indikator kinerja utama atau yang kita kenal dengan IKU, serta perjanjian kinerja. Kemudian di bab yang ketiga, akuntabilitas kinerja. Secara umum ada dua subbab di sini. Subbab pertama adalah capaian kinerja organisasi. Nah, pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, ya, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Nah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja. Kurang lebih ada 7 analisis yang harus dipaparkan dalam subbab A ini. Yang pertama adalah membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Yang kedua adalah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi. Yang keempat adalah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Yang kelima, melakukan analisa penyebab keberhasilan, kegagalan, atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Yang keenam adalah analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selanjutnya, subbab yang kedua atau subbab B adalah penjelasan tentang realisasi anggaran. Nah, pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalam subbab ini disajikan adalah pagu dan realisasi keuangan per program dan per jenis belanja. Kemudian bab yang terakhir atau bab 4, bab penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dokumennya seperti apa? Penjelasan yang disajikan adalah pencapaian perjanjian kinerja tentunya. Yang kedua adalah kendala pelaksanaan dalam pencapaian kinerja, serta upaya yang dilakukan dalam rangka tindak lanjut dari kendala tersebut. Kemudian di bagian akhir atau lampiran, rekan ASN bisa melampirkan perjanjian kinerja eselon 4, eselon 3, eselon 2, dan eselon 1. Pada lampiran yang kedua adalah lain-lain yang dianggap perlu, misalnya adalah sertifikat penghargaan atau akreditasi dari kementerian lembaga yang diperoleh baik secara institusi maupun perorangan. Baiklah rekan ASN, demikian pembahasan kita tentang penyusunan lakip. Semoga bermanfaat bagi rekan ASN semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.